Komedi Pintar Suka-Suka bersama Double L, Lontong and Lengki. Wow. Seperti kita janjikan tadi. Ya. Kalau ada korban hanyut dalam bencana banjir atau apa, pertolongan pertama yang kita lakukan ketika korban itu masih dalam keadaan hidup seperti apa? Ini Mas Rizal akan memberikan apa namanya demonstrasinya. Kita minta Mas Lengki, misalnya ini adalah korban hanyut. Kalau hanyut, kita masih berada di air ya. Kalau sumama berada di air itu ternyata korbannya hanyut aja tapi dia masih selamat, dia masih sadar. Masih sadar. Biasanya kan kalau kita mendekat, dia kan selalu akan meronta-ronta untuk minta digendong. Benar. Dia harus minta digendong, atau apalagi kalau semua kita bawa satu ban atau ban kan dia mau berebut, apalagi kita cuma pakai life vest cuma satu, dia pasti akan berusaha untuk menenggelamkan kita, menarik gitu dan menenggelamkan kita. Yang kita lakukan adalah membuat dia pingsan dulu. Oh, boleh ayo. Enggak, tapi tekniknya seperti itu. Untuk kita harus membuat dia pingsan karena kita harus menyelamatkan. Biasanya kan orang secara psikologis kan akan menenggelamkan kan. Iya. Nah, jadi kita harus ada titik-titik yang harus kita pingsankan dulu. Itu yang pertama. Itu kalau semua masih selamat ya, masih selamat. Kalau semua udah pingsan ya kita bawa aja. Kita bawa seperti ini. Kita bawa ke pinggir ya. Kita bawa ke pinggir. Oke, ini semua sudah pingsan ya. Kalau belum pingsan tadi diapain? Kalau belum pingsan kita mau mendekat, kita ada titiknya di sini, kita hantam aja. Dia akan pingsan sekitar cuma 5 sampai 10 menit. Oh, kita akan pukul. Iya, daripada membahayakan penolong. Membahayakan gitu. Dua-duanya bisa jadi korban ya. Dua jadi korban. Jadi daripada membahayakan kita mau menyelamatkan, biasanya kan langsung main angkut gitu kan. Nah, kita pingsankan dulu. Kecuali ada switch on off-nya kan tinggal tik. Ya, itu kalau semua kita rescue juga lebih dari satu. Ini kalau semua yang kita lakukan sendirian. Ya. Betul. Seperti itu, yang pertama kita selamatkan. Dulu, kita bawa. kalau misalnya korbannya ini cewek ABG, makin seneng dong. Titik pingsannya banyak. Jadi seperti ini kita bawa berenang terus sampai ke pinggir. Kita langsung kalau semua ini sudah pingsan dan banyak air ya. Banyak air yang di tengah-tengah sudah banyak air. Kok tahu kalau banyak air? Ini memang korban ini lagi ini memang termasuk orang gelonggongan. Ya. Sebelum rescue yang lain datang atau tim penolong yang lain datang ya, pastikan posisi otak kecil atau saraf-saraf, karena di sini ada sekitar 40 saraf ya. Tenang aja, dia otaknya kecil kok. Itu harus dijaga ya. Jadi sebelum ini masih belum sadar, kita bikin CPR, itu Companion Pet Rescue. Companion Pet Rescue, ya, caranya? Posisi kita harus tegak dulu. Posisi kita harus tegak seperti ini. Jaraknya adalah sekitar 10 cm dari ulu hati kita. Ulu hati yang di agak ulu hati. Pas ini 10 cm di 10 cm sebelah sini. Geli. Posisi tangannya begini. Oh gini ya? Ya. Mas, itu bisa. Kena ujungnya. Berarti bisa. Tahu terasi. Ya. Ada hantakan, ada hitungannya. Hitungannya gimana? 1. Sorry, maaf. Ini kurang lebih. 1, 2, 3. Ya, posisi mulut harus terbuka. Baru kita bikin napas buatan. Itu napas buatan tuh gimana? Disedot atau ditiup? Oh, ditiup malah. Ditiup. Habis ditiup terus ada disedot lagi. Oh, ditiup terus disedot. Ya, sampai saya yang melakukan. Saya sudah lama nggak nolong. Seperti itu hentakannya. Tapi posisinya juga harus benar ya. Kan banyak kan orang yang begini, yang begini itu salah. Itu harus gini ya. Ya posisinya harus benar, harus tegak. Nah, tangan posisinya seperti ini, ya 10 cm di ulu hati. Itu tekan 3 kali 1, tekan 2, terus 3. Dengerin dulu, baru kita bikin CPR yang Companion Pet Rescue, napas buatannya. Nah, kalau semua korban sudah sadar dan tim rescue juga belum datang, yang harus kita jaga adalah otak kecilnya, karena pusatnya semua ada di sini. Jadi kita biasanya kan di gips ya di sini ya. Kalau bergips belum datang, kita jaga. Jangan sampai bergerak. 1 jam, 2 jam tim rescue belum datang, kita tiduran. Kita akan jaga dia supaya jangan sampai bergerak. Karena dia udah sadar, air sudah keluar gitu kan ya. Air sudah keluar, nanti pada saat air keluar pun juga harus ditelantangkan sebelah kanan sedikit untuk membantu air keluar. Pada dia masih setengah sadar gitu, yang harus dijaga adalah otak kecilnya. Saya kalau nggak ada otaknya gimana? Seperti ini. Ya, seperti ini. 1 jam, 2 jam sebelum rescue datang, kita harus jaga adalah di pusat. Nah, kita di sini aja karena tim rescue belum datang nih. Kita nunggu. Tim rescue-nya masih. Ini udah nih, Mas. Udah lebih seperti itu. Loh, jangan bergerak.
Tapi ini ngomong-ngomong ada otaknya nggak sih? Karena pusat semua kan manusia kan di belakang sini ya. Jadi yang harus dijaga seperti itu. Ini langsung gagal otak. Tim rescue datang baru biasanya di gips leher. Gitu. Jadi kalau sudah sadar dimiringin kanan biar membantu air keluar. Untuk keluar supaya miring kanan sedikit demi sedikit gitu kan. Setelah itu yang harus dijaga tetap adalah di pusat kontrol manusia adalah di belakang kita. Nah, kalau yang tadi sering disampaikan tuh kalau dalam kondisi panik kadang-kadang ada anak kecil hanyut atau apa malah tenggelam. Iya, dijungkirkan jadi kebanyakan kan orang tua ini waktu di situ Gintung ada kejadian bahkan si anak ini sebenarnya masih bisa terselamatkan, tapi karena mungkin air banyak malah dibalik gitu ya, kakinya di atas. Nah, itu air akan langsung masuk ke otak cepat gitu. Jadi yang harus dilakukan seperti tadi ini. Gitu. Jadi jangan sekali-kali kalau semua ada hanyut, masih tersadarkan, masih ada nadinya walaupun detik nadinya udah berkurang 40%, 30%, jangan dilakukan biasanya untuk ngeluarin airnya kakinya dari di atas malah itu salah. Jadi kadang malah kayak apa di film kartun dipompa kakinya begini itu kan. Keluar gitu. Kayak film kartun gitu ya. Itu kan salah tapi banyak nonton film kartun. Nah, ini peringatan bagi kita semua, ini pelajaran juga bagaimana kita menolong korban jangan sampai justru berakibat fatal. Ya, tapi justru untuk sebenarnya di peralatan rumah tangga kita ini banyak alat-alat yang bisa kita gunakan untuk rescue. Contohnya, ini jangan dibahas dulu. Jangan dibahas dulu. Ini ternyata banyak alat di rumah kita yang bisa kita pergunakan untuk alat rescue untuk memberikan nggak usah beli, tanpa beli, murah meriah bisa menyelamatkan nyawa kita. Apakah alat-alat itu? Kalau Anda tahu jawabannya, kirim ke mana saja asal selamat. Jangan kemana-mana, tetap di Kopi Susu Kopi Pintar Suka-Suka bersama Double L Lodong and Lengki. Don't you remember? Don't you remember? The reason